Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Pak Guru Anus. Baik, kesempatan hari ini kita akan membahas bersama, belajar bersama tentang kisi-kisi soal pretest PPG PAI tahun 2022 yang akan dilaksanakan minggu-minggu ini, teman-teman. Maka dari itu, mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan nanti kita semuanya dipermudah dalam mengerjakan beberapa soal pretest yang ada di pretest PPG PAI tahun 2022 ini. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal nomor 1 hingga nomor 10. Mari kita bahas bersama-sama. Kemudian nanti jika ada kesalahan saya mohon untuk dikoreksi. Jangan lupa koreksinya ditulis saja di kolom komentar. Saya juga masih belajar, mari kita belajar bersama-sama. Terima kasih, langsung saja kita bahas bersama-sama beberapa soal atau menurut kisi-kisi dari pretest ini. Terima kasih, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru PAI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bersama belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti pretest PPG di kalangan Kementerian Agama. Nah, baiklah, kita akan membahas soal per soal sesuai dengan kisi-kisi pretest pendidikan agama Islam untuk calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022. Kemudian kawan-kawan semua jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update video kita selanjutnya. Kisi-kisi nomor 1 disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat tanah yang disewakan. Di sini kita ditekankan yaitu zakat tanah yang disewakan. Nah, untuk level taksonominya yaitu C5. Kemudian untuk kesulitan soalnya itu sedang. Kemudian Bapak Ibu guru PAI calon peserta pretest PPG tahun 2022. Nah, perkiraan bentuk soal yang akan keluar itu seperti ini. Jadi, jika kita menemukan bentuk soal yang seperti ini, Bapak Ibu guru, kita sebaiknya fokus pada kalimat terakhir. Ya, kalimat pertanyaan di akhir paragraf biasanya. Nah, untuk apa tips ini? Ya, untuk menghemat waktu. Misalnya seperti ini, berdasarkan cerita tersebut, menurut pendapat Abu Hanifah, siapakah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah? Nah, dari pertanyaan itu, apakah kita akan memerlukan bacaan atau alur ceritanya atau tidak? Jadi, kita bisa menganalisa. Jika kita memerlukan isi bacaannya, kita bisa membaca dari atas seperti itu. Nah, dari soal ini penekanan di situ adalah menurut pendapat Abu Hanifah. Jadi menurut pendapat Abu Hanifah, siapakah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah? Ya, itu. Nah, jadi seperti itu. Misalnya A, pihak penyewa tanah, pihak pemilik tanah, atau pihak penyewa dan pemilik tanah. D, pihak pekerja, atau E, semua pihak yang terlibat. Jadi seperti itu. Nah, di sini soal ini penekanannya adalah pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah. Nah, jadi Bapak Ibu guru PAI peserta pretest PPG mungkin sudah ada yang tahu hasilnya. Nanti tulis di kolom komentar. Baik, kita bahas dulu. Dalam pembahasan orang yang wajib mengeluarkan zakat, yang pertama, menurut jumhur ulama termasuk Imam Malik, Syafi'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, dan Imam Ibnu Abu Tsaur menyatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah pihak penyewa. Mereka beralasan karena yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya. Hal ini diperkuat oleh dalil dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Jadi menurut jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Abu Tsaur,
Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa pemilik tanah lah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Alasannya karena dari sebab tanah itulah ada hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan ada hasil apa-apa. Jadi menurut Abu Hanifah itu yang mengeluarkan zakat yaitu pemilik tanah. Kemudian yang ketiga, menurut Abu Zahra, sebagai solusi pemerataan pengeluaran zakat, maka baik pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Nah, Bapak Ibu guru PAI peserta pretest, kita sudah menemukan jawabannya. Jadi menurut pendapat Abu Hanifah, siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat tanah? Yaitu B, pihak pemilik tanah. Nah, dari pembahasan ini, silahkan Bapak Ibu guru, mari kita pelajari bersama-sama untuk mengikuti pretest PPG PAI di tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat menjawab dengan benar. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, kisi-kisi yang kedua, disajikan tentang penghasilan seorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat profesi. Nah, nilai taksonominya yaitu C5. Kemudian untuk kesulitan soal yaitu tingkat sulit. Dalam kisi-kisi soal yang kedua disajikan buah soal. Bu Aini merupakan terapis herba yang terkenal di kota Tuban. Setiap bulan rata-rata penghasilan Bu Aini sebesar 5 juta. Setiap bulan Bu Aini harus mengeluarkan biaya PLN sebesar 200.000, keperluan rumah tangga 200.500.000, dan kebutuhan tak terduga 350. Nah, berapakah zakat profesi yang harus dikeluarkan Bu Aini dalam setahun? Nah, Bapak Ibu guru PAI, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Baik, dalam soal seperti ini kita harus juga menghitungnya agar kita dapat menemukan jawabannya. Itu berapakah zakat profesi yang harus dikeluarkan Bu Aini dalam setahun? Sekali lagi, mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang menemukan jawabannya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Apakah A 585.000, apakah B 487.500, apakah C 48.750, apakah D 50.000, dan apakah E 600.000 rupiah. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, hendaknya kita sedikit mengetahui dasarnya. Nah, dalam pembahasannya, Bapak Ibu, kita sudah dapat mempelajari terminologinya, kemudian ada dalil keumuman ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan zakat profesi, yaitu dari Quran surat Al-Baqarah 167. Kemudian juga ada beberapa pendapat ulama terhadap penetapan nisabnya. Nah, di sini ada yang menetapkan nisabnya itu sebesar 653 kg atau 520 kg beras, sehingga persentasenya bisa disamakan atau dikiaskan dengan zakat pertanian pengairannya menggunakan alat atau mesin. Kemudian ada juga di situ besaran pengeluaran zakatnya yaitu 5%. Kemudian ada lagi jumhur ulama berijtihad bahwa nisab zakat profesi itu seharga emas 93,6 gram emas murni. Ya, di sini emas murni yang diambil dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan seluruh biaya hidup. Kelebihan inilah yang dihitung selama 1 tahun, lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% di setiap bulannya. Persentase ini dikiaskan dengan zakat mata uang yang telah ditetapkan oleh hadis. Kemudian ada lagi, terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa zakat profesi itu disamakan dengan zakat barang temuan dengan persentase 20% pada saat penerimaannya, tak ada syarat nisabnya. Kemudian Majelis Ulama juga menentukan bahwa nisabnya harus 1 tahun dengan senilai emas 85 gram. Nah, dari ini sudah jelas di sini karena tidak ada pertanyaan yang mempertanyakan tentang nisab. Jadi, berapakah zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh Ibu Aini dalam setahun? Nah, mari kita hitung bersama-sama.
Jawabannya, penghasilan Ibu Aini selama 1 bulan yaitu sebesar 5 juta. Kemudian dikeluarkan 2,5 juta untuk pengeluaran hariannya, 200.000 untuk listrik, PLN, dan 350.000 untuk pengeluaran yang tak terduga. Itu jumlahnya ada 3.050.000 rupiah. Sisa dari penghasilan 5 juta tadi dikurangi 3.050.000 rupiah itu ada 1.950.000 rupiah. Sehingga untuk penghasilan bersih Ibu Aini yang sebesar 1.950.000 rupiah itu, ya, karena tidak ada pertanyaan nisabnya, zakat per bulannya itu dikalikan 2,5% dari penghasilan bersih, sehingga 1.950.000 rupiah dikalikan 2,5% zakat per bulannya, yaitu sebesar berapa Bapak Ibu? Berapa ya? Kita hitung dulu. Nah, sebesar 48.750.000 rupiah. Jadi 48.750 rupiah. Itu untuk 1 bulan, karena untuk pertanyaan 1 tahun, sehingga 48.750 rupiah itu dikalikan 12 bulan, sehingga terdapat 1 tahunnya harus mengeluarkan 585.000 rupiah. Jawabannya A. Selanjutnya, kisi-kisi yang ketiga. Di sini diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik. Kemudian mahasiswa dapat menentukan konsep zakat produktif. Zakat produktif, sekali lagi. Ini nilai taksonominya C4. Ya, kesulitan soalnya sedang. Baik, kemungkinan yang kita akan sajikan sebuah soal yang berbentuk seperti ini. Mustafa adalah pemuda kreatif berumur 28 tahun. Sebelum itu, sekali lagi kita harus fokus pada pertanyaan terlebih dahulu. Berdasarkan rangkaian cerita di atas, maka penyaluran hasil zakat sebagaimana di atas adalah, nah, jadi kita harus membaca ceritanya terlebih dahulu. Jadi kita harus memahami itu. Jadi sebelum itu kita baca soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk membersihkan waktu. Nah, Mustafa adalah pemuda kreatif berumur 28 tahun. Mustafa lahir dari keluarga kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mustafa memiliki keahlian membuat bahan kerajinan dari kardus. Untuk mengembangkan bakat yang diminatinya, Mustafa terkendala dengan modal. Melihat potensi yang dimiliki oleh Mustafa, Bu Aini berinisiatif untuk membantu Mustafa dengan memberikan hasil zakat profesinya. Berdasarkan rangkaian cerita di atas, maka penyaluran hasil zakat sebagaimana di atas adalah, nah, apakah A, zakat harus berupa bahan makanan pokok, apakah B, zakat harus diberikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan, ataukah C, zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahik zakat, ataukah D, zakat membantu meringankan mustahik zakat, atau E, usaha akan berkembang dengan baik. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang jawabannya, kita bahas dulu materi atau pembahasannya. Di sini ada konsep zakat produktif, yaitu penunaian zakat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi berdampak positif kepada kehidupan sosial, karena keberadaannya dapat mensejahterakan kehidupan bagi orang yang tidak mampu. Nah, di sini kita ada beberapa tipe, ya, yaitu yang pertama konsumtif tradisional seperti zakat fitrah, yang di sini biasanya berupa beras, ya, yang diberikan setiap bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Jadi di situ mustahik itu dapat membelanjakan uang zakatnya atau zakatnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan si penerima atau mustahiknya. Kemudian yang ketiga itu berbeda dengan seperti zakat fitrah, ya. Kalau zakat fitrah sudah berbentuk barang, ya, tinggal menggunakan. Kemudian kalau yang konsumtif kreatif itu mustahik masih bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga ada produktif tradisional. Ini seperti pemberian ternak dan alat pertukangan dan sebagainya. Jadi di situ
si penerima itu dapat mengembangkan keahliannya sehingga zakat yang diterimanya itu bisa berkembang. Bisa berkembang. Misalnya ternaknya bisa berkembang lebih banyak, atau alat pertukangan yang bisa digunakan untuk bekerja dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada produktif kreatif, ya, yaitu zakat untuk modal usaha. Di situ zakatnya diberupakan untuk modal usaha. Jadi, nah, Bapak Ibu guru PAI, dari konsep zakat produktif ini kita dapat menarik jawabannya dari pertanyaan di atas tadi. Jawabannya yaitu yang C, zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahik zakat. Nah, kita lihat coba pertanyaan di atas. Di situ Mustafa dijelaskan adalah pemuda yang kreatif, berumur 28 tahun. Jadi Mustafa memiliki keahlian yang dapat membuat kerajinan dari kardus, tapi dia tidak memiliki modal untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Jadi dengan zakat produktif ini atau pemberian modal tadi akan dapat mengembangkan kemampuannya sehingga dapat digunakannya untuk membuat sebuah produk yang dapat menghasilkan untuk Mustafa. Jadi dapat berkembang. Nah, itulah jawaban dari konsep zakat produktif pertanyaan yang tadi. Oke, baik Bapak Ibu guru PAI. Selanjutnya soal kisi-kisi yang keempat, yaitu diberikan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di satu daerah. Di sini mahasiswa dapat menentukan konsep pembagian zakatnya. Nilai taksonominya C5 dan kesulitan soalnya ada sedang. Disajikan sebuah soal di situ, di suatu desa sedang membangun masjid, di mana di desa tersebut jarang ditemui masjid. Dalam pembangunannya panitia kesulitan dalam hal dana. Jika masjid itu mendapat dana dari zakat, maka hukumnya menurut Mahmud Saltut adalah A, tidak boleh, B, boleh karena pembangunan masjid adalah untuk maslahat umat, atau C, boleh karena digolongkan dalam sabilillah dan dicerahkan tersebut masjid masih jarang, ataukah D, boleh karena dari hasil zakat memperoleh hasil yang banyak, ataukah E, tidak boleh karena pembangunan masjid adalah kewajiban takmir. Di situ penekanannya adalah menurut Mahmud Saltut, ya. Baik, kita bahas dulu. Zakat ke masjid diambil dari konsep sabilillah. Pengertian sabilillah secara umum adalah dapat mencakup semua jalan kebaikan yang manfaatnya kembali kepada umat, termasuk di dalamnya adalah masjid. Tetapi Saltut memberikan catatan bahwa zakat yang diperbolehkan untuk pembangunan dengan syarat masjid itu hanya satu-satunya di satu desa, atau untuk pembangunan masjid baru karena masjid yang tersedia tidak cukup lagi untuk menampung jamaah. Nah, jadi di situ sudah ada penekanan menurut Mahmud Saltut, ya. Jawabannya apa? C. Boleh karena digolongkan dalam sabilillah dan di daerah tersebut masjid masih jarang. Kenapa jawabannya C? Dalam soal dijelaskan di suatu desa sedang membangun masjid, di mana di desa tersebut jarang ditemui masjid dalam pembangunannya, ya, di situ jarang ditemui masjid. Nah, seperti itu. Kemudian yang C itu ada sabilillah, ya, digolongkan dalam sabilillah dan di daerah tersebut masih jarang masjid, gitu. Oke, jawabannya C. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru PAI. Sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan juga lonceng notifikasinya, ya. Terima kasih. Lanjut, di kisi-kisi yang kelima disajikan deskripsi konseptual tentang nikah dalam Islam menurut pandangan para ulama fikih. Di sini mahasiswa dapat menyimpulkan nikah dalam Islam. Nilai taksonominya C5. Kemudian soalnya mudah. Nah, soalnya kemungkinan seperti ini, ya. Jupri seorang pemuda yang sudah bekerja. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi orang sukses. Tetapi keluarganya menginginkan Jupri untuk segera menikah, tetapi Jupri tidak mau. Maka hukum nikah berdasarkan ilatnya
A. Haram, ataukah B. Sunnah, ataukah C. Wajib, ataukah D. Mubah, ataukah E. Makruh. Nah, sebelum kita jawab soalnya, oh ya jangan lupa ya, Bapak Ibu yang mungkin sudah tahu jawabannya, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita bahas terlebih dahulu beberapa hukum menikah ya. Hukum menikah ya, yaitu yang pertama wajib. Hukum ini layak dibebankan kepada orang yang telah mampu memberikan nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah khawatir terjerumus ke lembah perzinahan. Di sini hukumnya sudah wajib, sudah mampu, sudah ingin menikah dan takut ya, takut terjerumus, itu harus segera menikah, wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, hukum sunnah. Hukum ini pantas bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Ini masih hukumnya menjadi hukum sunnah baginya untuk menikah. Sudah mampu, sudah ingin, tapi masih bisa menahan diri, itu masih sunnah. Kemudian yang ketiga, haram. Hukum ini layak bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah, dan jika ia memaksakan diri untuk menikah akan mengkhianati istrinya atau suaminya, baik dalam pemberian nafkah lahiriah maupun batiniah, sehingga dengan perkawinan itu hak-hak suami atau istri tidak dapat terpenuhi. Ini hukumnya haram untuk menikah. Nah, dari pembahasan ini mungkin Bapak Ibu guru PAI sudah menemukan jawabannya ya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Baik, jawabannya apa Bapak Ibu guru PAI? Mungkin jawabannya yaitu, baik, apakah kira-kira jawabannya Bapak Ibu dari contoh soal ini? Ya, jawabannya apa? B. Sunnah. Kenapa sunnah? Karena Jupri masih ingin menjadi orang yang sukses. Berarti Jupri masih bisa menahan diri. Oke? Jawabannya masih sunnah. Meskipun Jupri sudah mampu sebenarnya untuk menafkahi dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan soal pembahasan di kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Di soal selanjutnya, kisi-kisi nomor 6 diberikan deskripsi konseptual tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Menurut pandangan ulama fikih, mahasiswa dapat menyimpulkan monogami dalam Islam. Nilai taksonominya C5 dan beban soalnya sedang. Jadi penekanannya adalah monogami ya. Nah, disajikan sebuah soal, Pak Koko mempunyai satu istri, dia mencintai istrinya, dia ingin mempunyai keluarganya bahagia, dia ingin menjaga perasaan istrinya dan menjamin keluarganya tercukupi. Dalam hal materi maka Pak Koko menjalankan apa? Menjalankan atau A, apakah tujuan pernikahan, ataukah B, prinsip pernikahan, ataukah C, hukum pernikahan, ataukah D, hikmah pernikahan, ataukah E, larangan pernikahan. Apakah kira-kira Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu guru PAI yang sudah menemukan jawabannya, jangan lupa langsung tulis saja di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita tentukan jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Azas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam. Tujuannya yang pertama untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Yang kedua, untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Kemudian yang tujuan yang ketiga, akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Nah, asas monogami itu telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu. Untuk tujuannya seperti itu. Jadi dari soalnya tadi, kira-kira Bapak Ibu guru PA sudah ada gambaran ya? Itu jawabannya pasti tujuan pernikahan atau A, tujuan pernikahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru PAI yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya sukses dalam pretest tahun ini ya. Amin. Saya juga mengikuti pretest tahun ini. Baik. Kita lanjutkan.
di soal selanjutnya, di kisi-kisi soal nomor 7, disajikan deskripsi kasus dalam satu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu atau poligami. Di sini mahasiswa dapat menelaah poligami dalam ajaran Islam. Lihat taksonominya C4, kemudian beban soalnya sedang. Baik, dalam penekanannya tentang poligami. Okay. Disajikan sebuah soal yang seperti ini. Ya, Islam diperuntukkan untuk semua jenis dan golongan manusia, serta memelihara kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat pribadi maupun umum. Kebolehan poligami karena untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia agar tidak berlaku zina dan tidak terjatuh ke dalam pintu kemaksiatan. Kondisi darurat dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ada kata-kata kecuali, ya. Sekali lagi, ada kata-kata kecuali. Nah, atau apakah jawabannya? A. Mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul, menjaga kebutuhan keluarga tanpa harus mencerai istrinya, istri pertamanya maksudnya, atau KC yang untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex, atau KD menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak atau melacur, ataukah E. masalah darurat ingin diperlakukan berdasarkan hawa nafsu seksual dan banyak berlaku tidak adil dalam memenuhi kebutuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu guru PA sudah menemukan jawabannya. Nah, mari kita bahas bersama-sama terlebih dahulu. Menurut Yusuf Qaradawi, alasan diperbolehkannya poligami adalah yang pertama, ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul atau penyakit, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, di antara suami ada yang memiliki oversex, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seksnya, memiliki penyakit atau masalah haid terlalu panjang, sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. Kemudian ataukah nomor tiga, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadinya perperangan. Itu menurut Yusuf Qaradawi. Dari pembahasan ini mungkin Bapak Ibu guru sudah menemukan jawabannya. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu guru PAI yang luar biasa? Ya, jawabannya ada di situ. Sekali lagi ada penekanan kecuali, ya. Kecuali. Jawabannya E, masalah darurat ingin memperturutkan hawa nafsu. Ya, di situ hanya hawa nafsu yang ada penekanan hawa nafsu. Dan banyak berlaku tidak adil dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru PAI luar biasa. Baik, selanjutnya di kisi-kisi soal nomor 8. Disajikan narasi kasus di satu daerah terkait adanya nikah mut'ah yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan setempat. Mahasiswa dapat menyimpulkan hukum nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Nilai taksonominya C4, nilai soalnya sedang. Sekali lagi, nikah mut'ah, okay. Soalnya kira-kira nikah mut'ah tidaklah dilakukan kecuali kecenderungan seseorang yang untuk memenuhi kebutuhan seksual berakhir tanpa talak, karena secara otomatis jika sudah habis waktu kontrak yang telah ditentukan, maka berakhirlah juga riwayat pernikahannya. Itu nikah mut'ah pertama kali pada zaman Nabi, karena umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Alasannya kecuali ada penekanan di situ, kecuali, ya. A. Zaman jahiliyah perzinaan merupakan budaya yang sudah menyebar luas. Kemudian B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna. Kemudian C. Islam mewajibkan kepada kaum untuk pergi berjihad. Mereka merasakan sangat berat tinggal jauh dengan istri-istri mereka. Ataukah D. Kaum yang ikut berjihad ada yang memiliki iman yang kuat dan ada yang lemah. Ataukah E. Takut terjerumus ke jurang perzinahan. Nah, jawabannya apa kira-kira? Bapak Ibu guru PAI calon peserta pretest tahun 2022. Adakah yang sudah menemukan jawabannya? Baik, sebelum kita tentukan jawabannya, mari kita coba mempelajari pembahasannya. Hukum nikah mut'ah menurut jumhur
bahwa keharaman nikah mut'ah adalah mutlak tanpa ada pengecualian meski dalam kondisi darurat. Menurut jumhur ya, pendapat ini berkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang secara tegas memutuskan bahwa hukum nikah itu haram karena selain didasari oleh dalil yang kuat, selain nikah ini juga bertentangan dengan tujuan persyariatan pernikahan. Nah, alasannya Islam menetapkan pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat dan menghalalkan kembali nikah mut'ah berarti langkah mundur dari sesuatu yang telah ditetapkan secara sempurna oleh Islam. Yang ketiga, alasan darurat untuk menghalalkan kembali nikah mut'ah merupakan alasan yang terlalu dibuat-buat. Yang keempat, dampak negatif yang diakibatkan dari nikah mut'ah sangat merusak dimensi sosial. Nah, baik, dari jawaban ini kita bisa menentukan jawaban dari kasus soal yang nomor 8. Apakah Bapak Ibu guru PAI? Apa kira-kira? Iya, jawabannya adalah B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna. Jadi pada zaman Nabi itu kita belum tahu bahwa nikah mut'ah itu akan diperbolehkan atau tidak. Jadi jawaban yang B itu bukan alasan kenapa nikah mut'ah pada saat itu diperbolehkan. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang lebih sempurna. Selanjutnya, kisi-kisinya soal nomor 9 disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia. Mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Nilai taksonominya C5, beban soalnya sedang. Disajikan sebuah soal, salah satu lembaga keuangan yang berfungsi fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha produktif dengan sistem bunga adalah Bank BCA, Bank BNI, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia. Jawaban A dan B benar. Jawabannya apa? Iya, mungkin Bapak Ibu guru sudah mengetahui jawabannya. Ya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Jawabannya apa, Bapak Ibu guru PAI yang luar biasa. Sebelum kita menentukan jawabannya, mari kita pelajari terlebih dahulu dalam pembahasan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, menghimpun dana, ya, fungsinya menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada lembaga atau perorangan yang guna investasi atau penanaman modal dengan sistem bunga. Nah, di sini sudah jelas dengan sistem bunga. Contohnya Bank BNI, BRI, BCA dan sebagainya. Kalau bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan. Di situ ditekankan tidak ada sistem tidak ada sistem tanpa bunga, ya. Ada sistem tanpa bunga. Ya, di situ. Kalau bank syariah tidak ada sistem ada sistem tanpa bunga. Ya, kalau bank konvensional dengan sistem bunga. Ya. Nih. Jadi jawabannya adalah E, jawaban A dan B benar. BCA dan Bank BNI. Begitu Bapak Ibu guru PAI. Baik. Kita lanjutkan. Kita bahas soal kisi-kisi nomor 10. Disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di satu masyarakat. Di sini mahasiswa dapat menelaah jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Nilai taksonominya C4, kemudian beban soalnya sulit. Baik, akan disajikan sebuah soal deskripsi. Sekali lagi, ketika kita menemukan soal berbentuk deskripsi seperti ini, kiranya kita akan lebih cepat membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Di situ ada hukum dari kasus tersebut adalah, berarti ketika pertanyaan seperti itu kita harus membaca soalnya lebih memahaminya, ya. Renata meminjamkan uang kepada Doni sebesar 15 juta untuk pembelian motor dan sepakat akan mengembalikan 2 bulan kemudian dengan besaran yang sama. Namun saat pengembalian Doni ternyata tidak dapat mengembalikan uang secara penuh. Akhirnya mereka sepakat waktu pengembaliannya ditambah
1 bulan dengan syarat bahwa Doni harus membayar sebesar 16 juta rupiah. Hukum dari kasus tersebut adalah A. Riba qarz mutlak tidak boleh dilaksanakan, ataukah riba fadl boleh jika keduanya setelah sepakat, ataukah riba nasiah haram dilaksanakan dalam segala kondisi, ataukah D. Riba jahiliyah haram dilaksanakan berapapun penambahannya, ataukah riba yats boleh karena saling menguntungkan. Apakah Bapak Ibu kira-kira jawabannya? Adakah yang sudah menemukan jawabannya? Langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Baik, sebelum kita menentukan jawabannya, kita bahas jenis-jenis riba. Contohnya ada Yang pertama yaitu riba fadl riba. adalah pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kualitas atau kadar takaran yang berbeda. Barang ribawi itu sendiri disebutkan dalam hadis sebagai emas, perak, gandum merah, garam, dan kurma. Jadi ketika pertukaran barangnya, misalnya emas sebesar 1 gram ditukar dengan emas 2 gram, itu sudah termasuk riba fadl. Atau begitu juga dengan perak, gandum merah, garam, atau jual beli, seperti itu. Kuantitas dan kualitasnya itu jadi ketika penukarannya riba. nilai takarannya berbeda, itu sudah termasuk riba. Selanjutnya, riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fadl, hanya saja ada perbedaan pada waktu serah terima barang jual beli Kalau riba tersebut. nasiah ini ada perbedaan. Misalnya si A ingin menyerahkan barangnya hari ini juga, dan si B menyerahkannya 1 bulan kemudian, 1 bulan setelahnya, dengan ada perbedaan takarannya. Itu sudah termasuk riba nasiah. Kemudian yang Selanjutnya, ketiga ada riba qard adalah adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan dengan awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut ini adalah syarat digunakan. kelebihan. Jadi sudah disyaratkan dari awal, jika kita meminjam sebesar sekian, harus mengembalikan dengan jumlah sekian. Jadi persyaratan riba qard itu sudah dipersyaratkan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, selanjutnya riba jahiliyah adalah adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayarkan hutang pada waktunya. Riba jahiliyah ini sebenarnya sebelumnya bukan riba, tetapi karena si peminjam tidak dapat mengembalikan pada tepat waktunya. Misalnya si A pinjam 10 juta harus mengambilkan 1 bulan 10 juta, ternyata jatuh tempo belum bisa mengembalikan, sehingga meminta waktu perpanjangan waktu, sehingga si peminjam tadi atau yang meminjamkan tadi itu memberikan syarat boleh diperpanjang, tapi kamu harus mengembalikannya sebesar 11 juta. Nah, itulah terjadi riba jahiliyah. Kemudian yang selanjutnya riba yats adalah transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran atau ketika seorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Jadi belum serah terima sudah pergi begitu saja, belum diputuskan berapa rupiahnya. Itu juga termasuk riba. Ya, baik Bapak Ibu guru PAI dimanapun Anda berada, dari penjelasan ini kita bisa menentukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah riba jahiliyah. Jawabannya adalah D. Riba jahiliyah haram dilaksanakan berapapun penambahannya. Baik. Jadi nanti kasus soal nomor 10, Renata meminjamkan uang kepada Doni sebesar 15 juta karena belum bisa mengambilkan tepat waktu. Kemudian Renata memberikan syarat boleh mundur asalkan pengembaliannya harus sebesar 16 juta. Itu sudah termasuk riba jahiliyah. Sebelumnya belum tidak riba, tetapi karena minta perpanjangan tempo akhirnya diberikan bunga 1 juta. Itu termasuk riba jahiliyah. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu guru PAI dimanapun Anda berada, calon peserta tes PPG
PAI, Kementerian Agama Islam Republik Indonesia tahun 2022. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan soal-soal dalam pretest PPG tahun ini dan diberi kesempatan untuk lolos mengikuti PPG tahun 2022 ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu guru yang sudah klik tombol subscribe-nya dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian saya mohon maaf apabila dalam pembahasan ini ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, untuk pembahasan soal kisi-kisi pretest nomor 1 hingga 10 saya akhiri. Kita akan melanjutkan soal berikutnya di video selanjutnya. Maka dari itu, yang belum subscribe langsung subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu guru mendapatkan notifikasi update video channel ini berikutnya. Baik, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.